Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, seorang pria bernama Bobby Rahman Pohan berusia 44 tahun nekat menghabisi nyawa temannya bernama Erik Pohan Dabuke berusia 59 tahun hanya karena emosi diejek tidak bisa bernyanyi ketika sedang mabuk. Pelaku kemudian menghabisi korban dengan menggunakan pecahan lampu yang ditusuknya ke leher korban. Jadi memang peristiwa ini terjadi di Jalan Jawa di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ya pada Minggu malam kemarin. Korban yang tergeletak sudah bersibah darah di tengah jalan dan membuat warga sekitar heboh pada saat penemukannya. Jadi saat itu kondisinya memang sudah tewas ya. Polisi yang mendapatkan informasi langsung ke lokasi dan mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan bahwa kronologi kejadian bermula dari pelaku dan korban yang minum minuman keras atau tuak hingga mabuk. Lalu korban meminta pelaku untuk bernyanyi. Korban pun mengejek bahwa pelaku tidak bisa bernyanyi dan terjadilah cekcok di sana karena di bawah pengaruh minuman keras begitu ya. Pelaku kesal langsung mengambil pecahan lampu dan langsung melukai leher korban. Korban langsung tewas di lokasi akibat luka yang dideritanya. Kini pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Itulah kenapa Maria Segaf kalau ada yang ngajak saya nyanyi saya agak takut gitu ya. Nah itu dia. Karena kan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, Philip. Jadi kalau kamu memang suka membuat tidak nyaman teman, nah hati-hati deh. Gitu deh. Oke, untuk mengetahui kemudian bagaimana sebenarnya perkembangan terkini dari kasus ini ya, kami sudah terhubung dengan Kompol Agus Butar-Butar selaku Kapolsek Medan Timur. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi. Ya, Pak Kapolsek, kami ingin mengetahui dulu sebenarnya apa kemudian hubungan dari antara pelaku maupun korban di sana sehingga kejadian ini berujung pada hilangnya salah satu nyawa. Perlu saya jelaskan, adapun hubungan kedua antara tersangka dengan korban adalah sebagai teman dan sudah bersahabat selama lebih 6 tahun. Dan mereka sering bergabung untuk minum minuman tuak di tempat kejadian. Demikian kami jelaskan, Pak. Ya, tapi betul ya Pak ya, memang kejadiannya memang karena di bawah pengaruh minuman keras, kemudian cekcok dan kemudian nekat melukai korban. Atau memang sebelumnya sudah sempat menyimpan dendam ataupun cekcok di luar lokasi tersebut? Baik, terima kasih. Kami jelaskan bahwa kedua korban dan tersangka sebelumnya tidak ada dendam. Mereka adalah sahabat yang sering minum sama di tempat tersebut. Namun karena mereka mungkin pengaruh alkohol yang diminum mereka berupa tuak, bernyanyi-nyanyi mulai dari pagi sampai sore, sehingga dia pada waktu nyanyi tersangka merasa tersinggung, selalu merasa diejek. Kemudian tersangka ini marah dan cekcok dan memanggil naik ke atas jembatan untuk diajak tarung bermain kedua belah pihak. Kemudian korban naik ke atas dengan membawa batu, sebuah batu. Dan setelah di atas jembatan memukul korban di bagian di atas. Setelah di atas, korban memukul bahu daripada tersangka. Kemudian terjadi duel kedua belah pihak dan pada saat berantem kedua belah pihak, tersangka yang sudah menyediakan pecahan lampu neon menusuk di bagian leher daripada korban sehingga korban jatuh dan tertelungkup. Kemudian tersangka melarikan diri. Demikian. Baik Pak Kapolsek, ketika pelaku dan korban berkelahi apakah tidak ada orang-orang di sekitar yang mencoba untuk kemudian memisahkan ataupun melerai begitu Pak Kapolsek? Di TKP ada yang melerai, tapi karena spontanitas langsung pada saat naik ke jembatan, korban langsung memukul sehingga langsung dibalas dengan yang sudah disediakan dengan kaca, menusuk dan tidak sempat orang melerai karena spontanitas langsung kejadian tersebut. Dan setelah terjadi, masyarakat yang ada di tempat melerai dan tersangka melarikan diri. Pasal yang dijerat terhadap pelaku Pak dan juga ancaman hukuman? Ancaman hukuman kita terapkan pasal 338 dan 351 ayat 3, ancaman hukuman
di atas 10 tahun. Oke, baik, terima kasih Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Buta-Buta atas waktu bersama kami. Sehat Terima selalu kasih Pak Pak Kapolsek.